Saudaraku, kalau mulai hati kita panas karena apa saja pun bergumulah seperti aku. Sampai kita mengalahkan kedagingan itu, kemanusiaan itu. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku. Karena ini nanti menjadi bangsa yang jauh dari Tuhan. Ini permulaannya nanti ada bangsa yang jauh dari Tuhan, tapi ada bangsa yang menjadi umat Tuhan. Nah, jadi nanti keluarga daripada Kain ini itu menjadi bangsa yang berbeda, bukan bangsa umat Tuhan lagi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita memasuki Rabu yang pertama di bulan ini, Januari di tahun 2024. Kita sudah mendengar kita harus merebut persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan sesama. Karena itu terjadi sebagai ending dari segalanya di Yerusalem baru. Ada persekutuan yang sangat banyak dan mereka bersama dengan Tuhan. Jadi kita berjuang melawan diri keakuan sendiri sampai tidak mempertahankan apapun kebenaran, tapi kita akan mengikut kebenaran kehidupan Yesus yang mampu memperdamaikan dunia dengan Bapa Surga dan kita sesama manusia. Harus ada usaha, harus ada pergumulan, bahkan korban untuk persekutuan itu adalah pengorbanan yang sangat dalam. Pengorbanan diri sendiri, perasaan, mengorbankan keakuan, merendahkan kehidupan, siap menjadi hamba dan tidak menganggap diri lebih baik. Banyak kita sudah mendengar bagaimana supaya terjadi persekutuan, dan kita akan mulai memperhatikan biar lawan dari persekutuan itu jangan terjadi bagi kita. Semua pasti tahu apa lawan dari persekutuan adalah perpisahan ataupun perceraian. Tadi ataupun sudah beberapa kali kita sudah mendengar bagaimana supaya bersatu dengan Bapa Surga dan juga dengan sesama manusia. Sekarang kita akan melihat dari firman Tuhan supaya kita tidak berpisah dari Tuhan dan tidak berpisah secara manusia. Pertama kita akan melihat dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga, kita akan, atau pasal yang kedua dulu ya.
Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Inilah pesan dari Bapa Surgawi supaya manusia tidak akan mati, tapi tetap hidup kekal selama-lamanya dalam persekutuan dengan Bapa Surga, bersatu, menyatu, tidak terpisah dari Bapa Surga. Jadi diberi perintah. Perintah itu ketetapan, hukum. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Permulaan manusia masuk dalam perpisahan dengan Bapa Surga adalah iblis mulai menggeser firman. Dan juga manusia kurang memperhatikan secara tepat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena nanti di dalam pasal yang ketiga kita boleh lihat mulai ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi di sini kita lihat manusia mulai bergeser dari firman yang sesungguhnya. Tuhan berkata dengan jelas, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Inilah firman yang benar-benar dari Tuhan. Tapi manusia mulai menggeser sedikit-sedikit. Dia berkata pohon
dalam taman ini jangan kamu makan buahnya kan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, ini ditambah oleh manusia, ataupun dia berkata dari dirinya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tuhan bilang buah pengetahuan, pohon yang baik dan yang jahat jangan makan. Tapi perempuan bilang yang di tengah-tengah taman. Ini kita semua harus lihat, sebab kalau tidak di dalam ketelitian, gampang mengalami kejatuhan yang akhirnya nanti perceraian, bukan persekutuan. Bercerai dengan Allah. Padahal persekutuan itu persekutuan dengan Allah, persekutuan sesama manusia. Itulah yang ada di Yerusalem baru. Itu sebabnya kalau kita baca di situ, ya kita akan baca, saya mau ajak kita ulang memperhatikan dalam Wahyu pasal 21 itu. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengarkan suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi persekutuan dengan Allah dan persekutuan sesama umat. Jadi kesana, makanya kita harus benar-benar bergumul untuk suatu persekutuan, untuk suatu perdamaian, menyatu. Saudara-saudaraku, kita sudah dengar dalam Efesus pasal yang keempat, harus ada perdamaian, baik dengan Allah, baik dengan sesama. Harus menjadi menyatu. Jadi permulaan perpisahan yang pernah ada dalam sejarah manusia adalah manusia pertama atau wanita yang pertama, dia tanpa menyadari sudah menambahi firman Tuhan. Banyak orang tidak sadar dan dia sudah tidak cermat, sudah mulai lari dari kebenaran, tapi sangat kuat mempertahankan. Itu sebabnya kita harus memperhatikan. Dan kalau kita tidak boleh terlalu menetapkan perasaan, pengetahuan, kebolehan kita, tapi harus benar-benar lembut kepada firman, sehingga dirubah sesuai dengan firman itu. Ayat yang kedua tadi dalam Kejadian 3
Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, ini tidak ada ini dari firman Tuhan. Ini adalah dari hati Hawa. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi ini sudah manusia menganggap dirinya lebih pintar juga dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah berkata raba. Tidak ada itu. Firman Tuhan yaitu ayat 16. Saya ulang lagi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi tidak ada Tuhan berkata, ya di tengah-tengah taman, dan Tuhan tidak berkata tidak boleh raba. Jadi inilah manusia tanpa diperhatikan, dia sudah seperti, ya, kalau makan itu kan sudah mengambil, bukan meraba lagi, pegang dengan kuat, tarik, makan. Tapi kalau dia raba, jadi touch. Ini saudaraku, ya, tapi Tuhan tidak bilang begitu. Jadi manusia kadang-kadang merasa lebih pandai, lebih suci. Ini saudara-saudaraku, itu tanpa disadari sering kali itu boleh terjadi. Dan kepada yang tidak Tuhan katakan terlalu kuat berpegang. Itu pembuktian dari hati manusia yang sulit, ya, untuk diolah, dibentuk oleh Tuhan. Manusia itu keras, ya, terlalu, karena merasa suci, bahkan jangankan lebih hebat dari manusia, merasa lebih hebat dari Tuhan. Tuhan berkata jangan kamu makan, tapi dia bilang jangan kamu raba. Jadi ini masih dibawa makan. Jadi raba itu hanya sentuh saja. Nah, jadi dia merasa. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, hanya yang melakukan firman. Itu melakukan itu supaya itu tepat, jangan ditambah, jangan dikurang. Dalam Wahyu pasal 22 itu jelas sekali, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jadi ini adalah membuat manusia juga tanpa disadari berpisah dari Tuhan. Ayat 18, pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari
kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi manusia itu kehilangan bagian dan manusia itu mendapat tambahan, diusir oleh Tuhan dan harus mengalami kesulitan, kesakitan, dan harus mengalami berjerih lelah, berkeringat, bersusah-susah untuk mencari apa yang dimakan. Tapi kalau kita dengan tepat mendengar kembali untuk sekarang ini, maka dalam Ulangan pasal 28 mulai ayat yang pertama, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan kita dan sungguh-sungguh melakukannya, maka segala berkat akan ditambahkan kepada kita. Jadi apapun yang terjadi, inilah yang harus kita lebih rebut untuk menjadi pelaku firman Tuhan, supaya tidak terjadi perceraian, supaya tetap berada di dalam persekutuan dengan Bapa, supaya tetap berada di dalam pemberkatan yang dari Tuhan, supaya tidak mendapat hukuman yang tadinya bukan manusia tidak untuk dihukum, tapi karena menambah mengurang firman Tuhan, akhirnya sampai melanggar karena tidak lagi akan melakukan dengan tepat, maka manusia berpisah dari Tuhan dan tambahlah kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Bahkan terjadi kematian dalam rohani. Kematian dalam rohani itu hilang kealahan semua. Jadi yang ada hanya kemanusiaan. Dan di hadapan Tuhan itu karena tidak ada kemuliaan, mereka sama dengan orang yang sudah tidak berpakaian. Itulah kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, 2024 kita harus menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan rebut, saudara-saudaraku. Ya, itu sebenarnya kita ini tidak mengerti berapa tahun lagi belajar firman Tuhan. Kita jangan, saudara-saudaraku, membuat firman Tuhan tercecer-tercecer. Kita harus memiliki hikmat daripada Yusuf. Itu gereja akhir zaman. Dan itu menunjukkan yang menjadi mempelai Tuhan. Hikmat Yusuf itu di mana ada kelimpahan makanan, kumpul semua. Tidak ada yang tercecer. Saudara-saudaraku, kita mau belajar waktu-waktu firman disampaikan, jangan tercecer dari perbendaharaan kita. Tampung semuanya. Haleluya. Karena kita nggak mengerti lagi. Mungkin nggak dapat lagi nanti. Dan di dalam Amos pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-11. Barangkali ada yang mau baca, boleh? Ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, terus mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan berlalu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus, mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, Haidan, serta demi dewa
kekasihmu yang hidup, hai Barseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Iya, jadi saudara-saudaraku, inilah perpisahan manusia ya dengan Tuhan. Kurang memperhatikan firman dengan cermat dan menambah mengurang, tidak memperhatikan dengan tepat. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya terhadap firman Tuhan juga tidak boleh asal-asalan saudaraku. Takutnya nanti bisa menambah, bisa mengurang. Di situ saudara-saudaraku. Jadi sama dengan Hawa ini, ya perempuan ini, apa yang tidak dikatakan oleh Tuhan, langsung aja disebut. Apa yang tidak disebutkan oleh Tuhan, langsung aja dia ucapkan. Jadi kita harus belajar melihat yang tertulis dan mendengar ya penerangan yang sesungguhnya dalam penggembalaan ataupun meminta hikmat dari Tuhan biar kita tidak keluar dari kebenaran firman, supaya tetap bersekutu dengan Tuhan yang endingnya nanti yaitu di Yerusalem baru, tempat Allah dan manusia. Yang kedua saudara-saudaraku, yang membuat manusia itu berpisah, tidak menyatu, baik tidak menyatu dengan Tuhan, tidak menyatu juga dengan sesama manusia, adalah iri, dengki, sakit hati, tidak ada kasih, tidak ada rasa pengampunan, malah membunuh saudara-saudara. Membunuh dalam perjanjian baru ada dua hal, membunuh langsung. Kalau yang sering kita dengar, saking bagaimana mungkin hatinya orang itu nggak puas dengan mati saja, masih lagi dipotong-potong, yang kita selalu dengar dimutilasi saudara-saudara. Ya, inilah. Jadi siapa yang membenci sesamanya itu juga sama dengan membunuh saudara-saudaraku. Jadi harus benar-benar kita rebut persatuan dengan Bapa Surga dan persatuan sesama kita manusia. Amin saudaraku. Haleluya. Senang kalau kita boleh saudara-saudaraku ya. Kejadian pasal yang keempat, Kain dan Habil. Ya, ya ini saudaraku ya. Saya mau lanjut saja dulu ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas ini, dan mukanya muram
Jadi kita harus bermuka gembira, saudaraku, dengan sesama. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi, saudara-saudaraku, kita harus selalu senyum, bermuka gembira, harus berseri, saudaraku. Jadi harus beda orang yang mau berbuat baik, mukanya selalu berseri. Ya, ini saudaraku, berseri, untuk membuat muka berseri mahal, saudaraku. Ada bedak, ada salep lah, apalah semuanya. Banyak saudara-saudara, ya. Tapi yang langsung dari Tuhan, kalau kita berbuat baik, muka kita berseri. Jadi orang pasti bilang, wah, kalian mukanya beda. Ini saudara. Kalian sudah pada tua-tua, tapi kelihatannya perempuan cantik-cantik. Biarpun bapak-bapak udah nenek-nenek, masih ganteng-ganteng. Haleluya. Hebat. Tapi harus baik hatinya dari luar sampai ke dalam. Ini saudara, jangan ada kebencian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Bergumul, saudaraku. Ini kita seperti Yakub, mengalahkan kemanusiaan sendiri. Ini, ya, jadi saudaraku, panas hati, amarah, ya ini jangan sampai ada. Panas, muka muram, ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita lihat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Saudara-saudaraku, kita berjuang. Apapun yang terjadi, jangan membiarkan hati kita sampai panas. Biar Tuhan tolong kita. Ya. Kain ini bukan cuma panas, sangat panas. Jadi kalau sangat panas, pikir ini melebihi dari mendidih ini. Karena mendidih itu cukup bilang panas. Tapi kalau sangat panas, ya mungkin api seperti yang mau bakar Sadrak, Mesak, Abednego dipanaskan, saudaraku, beberapa kali, 7 kali dipanaskan. Ya, jadi sangat panas, saudaraku. Ya. Jadi ini juga sangat panas, kurasa ada di situ, saudaraku. Jadi ini sudah lebih dari mendidih. Saudaraku, kalau mulai hati kita panas, karena apa saja pun bergumullah seperti Yakub. Sampai kita menang, mengalahkan kedagingan itu, kemanusiaan itu. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku. Karena ini nanti menjadi bangsa yang jauh dari Tuhan. Ini permulaannya nanti ada bangsa yang jauh dari Tuhan, tapi ada bangsa yang menjadi umat Tuhan. Nah,
Jadi nanti keluarga daripada Kain ini itu menjadi bangsa yang berbeda, bukan bangsa umat Tuhan lagi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita ikuti ya, mulai ayat 10 kita lanjut firman Tuhan. Kenapa saya katakan firman Tuhan? Karena nya itu bukan nyai, saudaraku. Itu nya di tengah-tengah firman, kalimat itu menunjuk Tuhan. Jadi makanya aku terjemahkan firman Tuhan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Bagi saudara yang mengikuti ini ayat 10. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Nah ini menjadi orang terkutuk. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan bulunya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, saudaraku, jangan biarkan panas hati. Harus selalu seperti Yakub, saudaraku, berani hamba biar dia Tuhan. Jangan kita merasa dia yang lebih kecil. Jangan kita Tuhan, saudaraku, kita hamba. Dan orang lain itu jangan kita anggap kecil. Kita bilang dia Tuhan. Dia besar. Ini nggak gampang ini, saudaraku. Sering sekali manusia itu mengecilkan orang lain. Dia yang besar, orang lain kecil. Ini. Tapi kalau mau jadi umat Tuhan dan diberkati Tuhan, biarlah kita mau jadi kecil, saudaraku. Ya. Supaya nanti dibesarkan. Biarlah kita rendah, supaya kita nanti ditinggikan. Nah ini saudaraku, berjuang untuk itu. Kita sudah belajar. Jangan sampai tidak berhasil, saudaraku, apa yang kita beribadah. Jadi 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi. Susah terus, saudaraku, susah. Kerjakan ini, nggak berhasil. Istilahnya kalau nanam jagung, nggak berhasil, nggak maksimal. Nanam padi, nanam jeruk, pokoknya apa saja pun. Jadi pekerjaan manusia tidak semua hanya petani. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau umpamanya dia supir angkut, nggak pernah dapat sewa, orang lain sewanya banyak-banyak. Dilihat ini penuh. Yuk, mobilku nggak ada angin, kosong. Sedih, saudara-saudaraku. Jadi kalahkan kemanusiaan. Kalau ada kebencian, kalau ada panas hati, kalau ada rasa hati tidak berdamai, ini kita bukan kata orang, ini kita bersama-sama. Mari kita baca dulu sekarang. Sama-sama kita baca, mulai 10, ayo, 1, 2, 3. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat bulunya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara ini. Wah, ini bangsa pengembara, bangsa pelarian, saudara-saudaraku. Jauh dari Tuhan, tidak ada berkat Tuhan, tidak ada damai. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu terlalu berat, besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Jadi orang yang terhalau, saudara-saudaraku, ya. Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian. Nah, jadi
nggak akur dengan orang lain dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tidak ada damai lagi, saudara. Tidak ada persekutuan. Ya, ini firman Tuhan kepadanya. Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain, membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ini, saudaraku, menjadi satu suku bangsa yang tidak disebut bersekutu dengan Tuhan, tidak disebut dengan umat Tuhan. Jadi yang disebut dengan umat Tuhan itu nanti adalah keturunan Kain. Oh, salah. Keturunan Adam dari Set dan Enos. Itu. Nah, jadi ini nanti permulaan bagaikan 2 bangsa. Satu disebut anak manusia, satu lagi disebut anak-anak Allah. Tempoh hari ada seminar, saudara-saudaraku, tidak berdasar. Ada disebut manusia kawin dengan malaikat. Kadang orang-orang pemberita ini mungkin dia dokter, profesor, apa segala macam, tapi kadang bodoh juga. Bagaimana malaikat bisa punya anak? Nah, sudah kayak mitos lagi dah. Kawin dengan jin punya anak. Tidak bisa, saudaraku. Nanti sampai lagi kepada iman sebelah. Kalau di surga istrinya banyak nanti. Bukannya dia sempatuhan, hanya tidur saja dia dengan orang dia. Saudara-saudaraku, inilah kacau, saudara. Ya. Jadi orang-orang raksasa yang disebut juga nanti di dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu adalah keturunan dari Kain. Nah, ini. Kalau kita boleh lihat mulai pasal 6 ini ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi satu disebut anak-anak manusia. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi ada umat Tuhan yang bersama dengan Tuhan tadi, keturunan Adam melalui Set, yang bukan umat Tuhan yang sudah terusir tadi, yaitu keturunan Adam melalui Kain. Nah, ini kita harus lihat dari Alkitab, jangan tafsir-tafsir, nambah lagi nanti susah lagi, saudara-saudara. Ya, jadi ya, Tuhan memberkati kita. Ini saudara-saudaraku, nanti boleh kita bacalah satu ayat ini lagi lah, ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini untuk kita sekarang
orang-orang raksasa adalah manusia yang penuh dengan kedagingan. Kuat saudaraku secara rohani sampai bisa berperang melawan Tuhan. Karena keinginan daging adalah peperangan dengan Allah. Jadi orang-orang kuat itu saudaraku adalah orang-orang yang penuh dengan keinginan daging. Dan itu tadinya adalah diawali dari keturunan daripada Kain. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari kita mau menghargai firman, mengutamakan firman, dan berusaha pelaku firman. Segala apapun ketidakberdamaian, ya panas hati, kebencian, kita buang dari hati kita. Yang ada pada kita, siapapun, biar kita jadi penopang, menjadi pendoa. Sama seperti Yesus, dia datang mendamaikan orang-orang yang sudah tidak ada lagi yang benar. Dan memperdamaikan, dia harus meninggalkan kealahannya, tatanya, kebesarannya, kesenangannya. Dia harus menderita sampai kepada mati, harga daripada perdamaian itu. Biar Tuhan memberkati kita, Tuhan tolong kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.